Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Kita sedang berbicara tentang mahkota duri. Hari ini kita bicara soal mahkota duri, penakluk kedagingan manusia. Coba kita ucapkan, saya katakan mahkota duri, Anda ucapkan dengan keyakinan. Mahkota duri, kasih tinggi sedikit. Mahkota duri, penakluk kedagingan manusia. Ini sesi yang kelima lebih kurang. Kalau kita ikuti perlahan-lahan, atau yang keempat bisa dicek kembali. Ada 3 hal penting yang dapat kita petik dari mahkota duri dalam tema mahkota duri penakluk kedagingan manusia. Yang pertama, mahkota duri menembus pikiran yang dikuasai daging. Kita baca Roma pasal yang kelima, ayat Roma 8 ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging, saudara sambung kuat. Mereka yang hidup menurut roh, VLC yang hidup menurut daging, VLC yang hidup menurut roh. Amin. Ayat 6 sama-sama dengan keras. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Alkitab berkata, kepala sebagai pusat pikiran dan kendali hidup, atau pusat pemerintahan, pusat kepemimpinan, pusat keputusan, dan arahan hidup. Ketika Yesus dimahkotai duri, di kepalanya ini berbicara tentang beberapa hal. Yaitu pikiran manusia yang dirusak oleh dosa sedang ditebus. Amin. Dengan kata lain, keterpurukan manusia sedang ditebus. Kejahatan manusia sedang ditebus. Kenajisan manusia sedang ditebus. Pikiran yang dulu dikuasai takut, iri, najis, kebencian, kepahitan, dan berbagai macam jenisnya, sekarang dipulihkan. Dan Alkitab berkata, diperdamaikan dengan Allah dan dijadikan benar. Duri di kepala Yesus adalah penebusan atas pikiran dan kedagingan manusia. Melalui salib, kita punya kuasa untuk menaklukkan keinginan daging. Katakan amin. Di luar kuasa salib, manusia hidup dengan kekuatan moral yang jatuh atau yang cemar karena dosa. Sepintar-pintarnya, sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya manusia di luar kuasa salib, dia hanya hidup dengan defallen morality. Hidup dengan kekuatan moral yang sudah berdosa. Dan dia sudah berada dalam satu kecemaran dan dosa. Tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan. Dan Yesus bukan hanya mati untuk dosa kita, tapi juga memberi apa, saudara? Kuasa untuk mengalahkan kedagingan. Bukan saja mati untuk dosa, tetapi apa, saudara? Kuat? Yes. Dia memberikan kuasa. Katakan, saya menerima kuasa. Come on. Kita menerima kuasa untuk mengalahkan. We have power. We receive power to control, to take over the flesh and its desires. Untuk apa, saudara? Agar orang percaya bisa hidup dipimpin oleh roh. Hanya orang percayalah yang bisa dipimpin oleh roh. Bukan orang yang punya good
moral orang percaya. Orang percaya bisa alami perubahan pola pikir. Amen. Orang percaya bisa alami kemenangan atas dosa. Ada yang katakan? Ini dia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara umat Tuhan, kita lihat di sini. Bagaimana kita diberikan kuasa untuk katakan, saya dipimpin, saya mengalami perubahan, dan saya mengalami kemenangan. Dipimpin berubah menang. 2, 3, come on. Dipimpin berubah menang. Sekali lagi. Dipimpin berubah menang. Itulah saya dan saudara. Amen. Apa yang menjadi bukti kemenangan ini, saudara? Kita mulai memiliki pikiran Kristus, bukan pikiran daging. Pikiran Kristus datang dari firman Allah yang kita baca, yang kita dengar. Pikiran daging datang dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Atau lebih jelasnya, pikiran setan dan pikiran yang jahat yang berasal dari dunia setan dan dari daging itu datang dari apa yang saya baca, saya lihat, atau saya dengar. Pikiran Kristus, perasaan Kristus datang dari apa yang saya baca, saya lihat, dan saya dengar. Dan ke arah manakah kita gunakan mata dan telinga kita? Itu menentukan apa yang akan kita alami. Karena itu saya percaya Filipi 4 ayat 7 dan 8. Dikatakan di sana, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Artinya kemampuan manusia akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Inilah kekuatan yang luar biasa. Manakala manusia tak ada berdaya, kita memiliki daya yang luar biasa. Ayat yang ke-8 sama-sama 2, 3. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu terjadi karena kekuatan roh yang bekerja dalam diri saya. Amen. Roh harus bekerja dengan firman. Firman menyatu dengan roh. Dan serananya melalui mata dan telinga. Coba pegang saudara punya mata dan telinga, serana firman dan roh. Come on. Sama juga, mata dan firman adalah serana bagi kuasa kegelapan dunia setan dan kedagingan masuk ke dalam jiwa kita. Tinggal saudara mau memberikan yang mana. 50-50 tidak baik. 60-40 juga tidak baik. Lebih baik total. Amen. Karena Tuhan sudah lebih dulu total untuk saya dan saudara. Yang kedua, 2-3 kita baca. Mahkota duri mematahkan kuasa kedagingan. Haleluya. Yang pertama tadi, mahkota duri menembus pikiran kedagingan. Menembus. Sekarang mematahkan. Saudara guys. Menggagalkan. Di dalam Galatia 5 ayat 24 baca 2-3 mulai. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Ganti nama orang di kanan saudara. 2-3 come on. Ganti orang di sebelah kiri saudara, come on. Lihat saya. Katakan VLC, 2-3 mulai. VLC yang menjadi milik Kristus Yesus, VLC telah menyalibkan daging dan segala nafsu dan keinginan. Apa artinya segala? Semua. Apa artinya semua? Segala. No kompromi, no left. Tidak kompromi dan tidak ada yang tersisa. Amen. Telah. Sudah. Bukan moga-moga, mudah-mudahan. Kalau Tuhan tolong, Tuhan sudah menolong.
Dan sekarang Anda tinggal tarik pelatuk. Bilang kiri kanan, tarik pelatuk. Nah, tarik pelatuk artinya apa? Mulai memikirkan dengan cara membaca, merenungkan, memperkatakan, mendeklarasikan. Supaya alam bawah sadar kita. Kalau Pancasila Anda bisa hafal, doa Bapa Kami yang Anda bisa hafal, firman Allah Anda bisa hafal. Dan itu sudah ada di dalam alam bawah sadar kita. Dan subconscious kita adalah magnet yang menarik kita. Membawa kepada apa yang kita katakan. Alam bawah sadar. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita akan disalib. Turut disalibkan. Supaya apa? Tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada, katakan, saya hamba kebenaran. Amin. Karena saya dan saudara telah ditebus melalui salib. Jadi kuasa salib itu supernatural. Saya dan saudaranya sedang mengalami kuasa salib. Sedang mengalami. Makanya kita selalu merenungkan itu. Supaya jangan sampai kecolongan. Karena kuasa salib itu supernatural. Sekali untuk selama-lamanya. Kolose 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Perhatikan baik-baik. Dan yang apa? Memusuhinya di mana? Dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan. Jadi perbuatan jahat adalah manifestasi dari pikiran yang memusuhi Tuhan. Jadi di pikiran ini orang bisa memusuhi Tuhan. Atau melawan Tuhan. Atau melakukan kejahatan-kejahatan. Dan tunggu waktunya tinggal manifestasi saja. Kalau saudara lihat pornografi tanpa maksud, itu tidak mempengaruhi saudara. Karena kemana-mana pun ilustrasi burung saudara tidak bisa larang lewat kepala saudara. Betul ya? Saudara tidak bisa larang YouTube ataupun orang YouTuber ataupun siapa saja memposting hal-hal yang tidak baik. Tapi Anda tidak bermaksud. Tapi kalau sesuatu yang saudara bermaksud, itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar. 1:99. Kalau masuk satu yang kotor, Anda perlu 99 kebenaran. Kalau masuk 99 yang kotor, tinggal kali saja. Memusuhi dalam pikiran bukan selalu berarti melawan secara terang-terangan, tetapi bisa berupa apa? Cara berpikir yang menolak kebenaran. Cara berpikir menolak, itu firmankan untuk Pak Pendeta sah, bukan itu firmankan untuk mereka-mereka yang di atas mimbar. Oh, itu firmankan untuk si A, si B. Dalam pikiran kita coba-coba menolak kebenaran dengan berargumentasi. Pikiran yang tidak tunduk kepada kehendak Allah. Saya kan masih manusia. Tuhan tahu saya ini kan pahit, jengkel dan marah. Dia tuh keterlaluan banget kata orang Jakarta. Dia sudah lalu mati pun. Itu cara kita melawan pikiran. Hidup yang berjalan menurut keinginan daging sendiri. Saudara lihat, kita begitu keinginan daging bergejolak sampai kita terdorong. Keinginan daging seperti BBM, bahan bakar yang membuat kita bernyala-nyala. Alkitab berkata penuh dengan hawa nafsu dan keinginan yang begitu menggoda. Kedagingan selalu mendorong keinginan dosa, ego dan pemberontakan terhadap Tuhan, yaitu melawan firman Tuhan. Dan itu adalah hal-hal yang datang dari dunia lewat pikiran, telinga, mata kita, yang selalu kita beri asupan-asupan dari apa yang kita dengar, yang kita baca, yang kita perkatakan. Namun melalui salib, kedagingan telah disalibkan bersama dengan Yesus. Katakan. Jangan pernah anggap enteng salib. Bukan hanya di dada saudara atau di tangan saudara yang dengan mainan itu.
Tetapi salib adalah suatu kekuatan Allah untuk merubah transformasi kehidupan kita. Artinya dosa telah tidak lagi berkuasa dengan mutlak. Kita diberi kemampuan untuk berkata tidak. Katakan amin. Kita punya kemampuan untuk berkata tidak karena kita telah mengizinkan salib itu beroperasi. Ketidakmampuan untuk berkata tidak adalah kehidupan yang dilewati tanpa salib. Kalau Anda melewatinya dengan kekuatan salib, kita punya power untuk berkata no. We have power to say no. Amen? 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 Kita punya kuasa. Karena salib. Bukti kemenangan bukan tidak pernah jatuh. Bukti kemenangan apa? Bukan kemenangan. Bukti kemenangan apa? Bukan tidak pernah jatuh, tapi amin. Berbeda dengan orang yang sering tinggal di dalam air, berenang di dalam air. Beda dengan Anda datang mandi. Basah memang, tapi ini basah yang beraturan. Jadi di dalam kuasa salib, kita berdosa tapi ada aturannya. Yang membawa kita kepada pertobatan. Tetapi di luar salib kita digilas habis, dikuasai, kita tenggelam dan dibawa oleh banjir tsunami dosa. Sehingga kita hancur, lebur, dipermainkan oleh dosa. Bukan tidak berdosa, bukan tidak pernah berdosa, bukan tidak pernah jatuh. Jatuh tapi beraturan. Amin. Amin. Saya senang saya lihat kadang-kadang di posting singkat-singkat itu ada, kalau mungkin sudah pernah lihat juga. Saya senang karena ada dua, satu pakai baju perempuan di belakang tapi laki-laki, satu pakai topi, kacamata hitam, lalu pakai pakaiannya warna krem-krem. Kalau pernah lihat? Lalu naik trail motor. Itu mereka saudara kasih bisa bergantian. Kadang-kadang mereka dua jatuh sama-sama, motornya lari sendiri. Tapi mereka tidak patah kaki tangan. Jatuhnya tuh enak sekali. Itu namanya jatuh dengan apa saudara? Aturan. Jatuh dengan apa? Karena mereka terlatih. Kalau hati nurani saya dan saudara terlatih dengan kebenaran, kita berdosa tahu aturan, tahu adat, kata bahasa Indonesia bilang. Tahu orang timur bilang apa? Tahu adat, tahu rasa-rasa. Karena kita ini masih ada manusia, tapi rasanya roh lebih besar. Amen. Saudara, ilustrasi seorang anak yang baru berjalan. Dia baru berjalan, dia berdiri melangkah. Cucu saya sekarang, Kara mulai pelan-pelan naik tangga, 1 tangga, 5 tangga, 1, 2, 3, 5. Tadi dia tunjukkan lagi, dia lagi lompat-lompat di atas ini, pelan-pelan. Dia berjalan 2 langkah, jatuh, saudara kasih. Dia baru berjalan sering, karena mungkin dia lihat omanya, dia senang sekali, dia mau balik bareng jatuh. Diangkat lagi. Itu anak-anak. Lalu dia jalan lagi. Orang tuanya mengangkat dia. Anak itu berdiri lagi, jalan, jatuh lagi. Sampai pada akhirnya dia dapat berlari dengan kuat. Oke? Semua kita tentu mengalami itu. Demikian pula perjalanan pikiran kita. Perjalanan apa saudara? Pikiran kita. Perjalanan pikiran kita ini tidak beda dengan seorang anak yang baru berjalan. Amen. Mungkin kita masih jatuh bangun, bergumul dalam pikiran untuk mengampuni, memaafkan, memberi, melakukan kebaikan-kebaikan, berdoa dan melakukan firman. Itu semua bertarung dalam pikiran kita. Tapi bedanya sekarang kita tidak tinggal lagi dalam pikiran yang kalah. Come on.
Kita berada dalam pengawasan orang tua, yaitu firman Allah. Bukti kemenangannya adalah apa? Bukan berarti kita tidak pernah jatuh, tetapi apa? Kita tidak lagi apa? Betah tinggal di dalam dosa. Nah sekarang saudara kekasih, kalau kita anak Tuhan, siapa? Kalau anak Tuhan yang sungguh-sungguh bukan betah dalam dosa. Betah dalam kebiasaan-kebiasaan yang menyenangkan feeling, perasaan. Halo? Tidak ada yang balas. Halo? Nah saudara kekasih, pikiran perasaan kita ini, saya senang dengan lagu, saya senang dengan musik, saya senang dengan film, saya senang dengan banyak hal. Kenapa? Karena hidup manusia ini adalah kumpulan dari peristiwa-peristiwa. Oke? Ada peristiwa-peristiwa yang mengandung asmara, mengandung kenikmatan, mengandung sensasi, membuat kita terkesan dalam hidup ini yang paling menyedihkan, paling menyenangkan, paling menakutkan. Dan semuanya itu saudara kekasih terjadi di alam bawah sadar kita. Pemicunya adalah peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu, yang didukung dengan sebuah sistem seni yang tinggi. Kenapa ketika saudara dengar lagu pada waktu saudara SMP, SMA, pacaran, bawa pohon mangga, bawa pohon asam, dan lain-lain sebagainya, begitu musik itu datang, saudara punya bulu badan langsung berdiri, kaki banting-banting, dan saudara sudah umur 60, bilanglah begitu, kembali di 27 tahun. Lalu ada yang menangis, ada yang tertawa. Kenapa? Ingat mama di kampung, omong kosong. Dia ingat kekasih yang memutuskan cinta sebelah pihak. Bilang kiri kanan, saya kenal satu orang. Jadi saudara kekasih, bukan dosa, tapi hal-hal yang membuat kita beban. Saya pernah dulu saudara waktu masih gereja lama, saya khotbah cepatin pulang supaya saya mau nonton sinetron, saudara bayangkan. Bilang kiri kanan, saya ikut penatua perbuatan sekarang. Saya khotbah cepat, kenapa? Karena Persedi pulang cepat, langsung unjur kaki. Roh Kudus bilang, lu model begini, minta bangkitkan orang mati gimana? Mulai situ saya sudah urung niat sampai sekarang. Bahkan bola kaki pun kalau Argentina main, kalau saya tidak nonton. Kenapa? Kalau saudara tidak terbiasa untuk melatih itu, Anda tidak bisa peka dengan suara roh. Amen? Karena perasaanmu lebih mendominasi dari bisikan. Makanya Roh Kudus itu memakai still small voice. Coba sama-sama bahasa Inggris. Still small voice. Yaitu suara yang kecil di bawah hati nurani kita yang paling dalam. Yang di atasnya ada nostalgia. Kalau itu tidak ditembus oleh salib, itu akan memblok suara roh. Yang sisa adalah liturgi dan tradisi. Kebiasaan Kristen. Tapi itu tidak menyenangkan hati Allah. Amen. Jadi kalau hari ini kita masih bisa bangkit, tanda bahwa Tuhan sedang mengasihi kita. Amen. Tanda kita tidak lagi dikuasai dosa, tapi Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup kita. Ada yang bisa katakan amin umat Tuhan? Yang ketiga, yang terakhir, sama-sama baca kuat. Mahkota duri mengubah penderitaan menjadi proses kemenangan. 2 Korintus 12 ayat 7 dan 9. Dan supaya jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi apa saudara? Duri dalam dagingku,
yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi apa? Jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Artinya, dalam kelemahan ini bukan kebiasaan berbuat dosa, tapi sebuah momen di mana saya merasa tidak berdaya all the time. Sepanjang masa saya rasa tidak berdaya, sehingga saya berkata, setiap jam, ya Tuhan. Bisa sambung? Di kau ku perlukan. Oke, jadi saudara lihat, itulah yang dimaksudkan Paulus. Aku lebih suka dalam kelemahan itu bukan dalam kelemahan apa? Rokok, minuman keras, judi, keinginan daging dan segala macam. Jadi saya lakukan itu semua supaya kuasa Tuhan sempurna. No, bukan itu. Yaitu kelemahan adalah saya tidak mampu, Tuhan yang mampu. Amen. Sehingga saya bergantung kepada Tuhan. Seperti saudara pakai sandal saudara, pakai sepatu saudara. Saudara tidak mampu, makanya saudara pakai sepatu. Betul kan? Tidak mampu jalan kaki sendiri dengan kaki kosong. Maka saudara perlu bantuan. Nah, demikianlah kita membutuhkan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Umat Tuhan, Roma pasal yang kelima ayat 3 dikatakan dan 4. Dan bukan hanya itu saja, sambung. Kita malah berbangga juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Next. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bilang di kiri kanan, itu kamu. Nah. Haleluya, amen. Itu saya dan saudara. Coba kita sambung ayat yang keempat. Kuat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan kita tidak mengecewakan. Duri bukan hanya tentang penderitaan, tetapi proses. Seperti Paulus, duri dalam daging bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk kerendahan hati dalam dirinya. Penderitaan bukan tanda Tuhan meninggalkan, tapi tanda Tuhan sedang membentuk. Amen. Bukti kemenangan adalah kita setia, tetap percaya, dan berjalan bersama Tuhan. Katakan, saya setia, tetap percaya, berjalan bersama Yesus. Amen. Walaupun ada duri, dan duri itu adalah baik, karena itu alat pembentukan saya, alat untuk merem saya, menjaga saya. Mahkota duri bukan sekedar penderitaan, tapi itu adalah simbol kemenangan atas kesengsaraan manusia. Manusia yang mengalami duri, duri yang datang dari Allah atas kehendak Allah. Anda sedang menikmati sebuah kehidupan yang victory at the ending. Berakhir dengan kemenangan. Katakan berakhir dengan kemenangan. Walaupun awalnya berdarah-darah, saudara ingat, pontang-panting, jatuh bangun, dicurangi, dilecehkan, dijatuhkan. Tetapi pada akhirnya lebih dari orang-orang yang menang. Umat Tuhan, mahkota duri membuat pikiran kita dipulihkan. Amen. Mahkota duri membuat pikiran kita dipulihkan, daging kita ditalukan, hidup kita dibentuk dalam kemenangan. Amen. Kata kita ganti nama saudara. 2, 3 mulai. Mahkota duri membuat aku dipulihkan, dagingku ditalukan, hidupku dibentuk dalam kemenangan. Ganti orang di kiri saudara, katakan. Haleluya, katakan amen. Saudaraku, hari ini kita melihat Yesus di dalam kebenaran. Bukan dengan mahkota emas, tapi mahkota duri.
Duri yang menembus kepala atau pikiran, pusat kehidupan. Darah yang mengalir, rasa sakit yang tak terbayangkan. Kepahitan yang sangat amat dirasakannya. Tapi pertanyaannya, untuk apa semuanya itu? Dan untuk siapa semuanya itu? Jawabannya untuk saya dan saudara. Setiap duri adalah gambaran dari pikiran kita yang lama. Kehidupan yang berdosa, yang kita sembunyikan, keinginan daging kita yang kita pelihara, yang kita ternak, yang kita besarkan, kita manja-manjain dia dengan apa yang kita dengar, kita lihat, yang kita bayang-bayangkan dan hayalkan, dan mengulangi lagi nostalgia yang membuat kita gila-gila. Dan menyebabkan kepahitan-kepahitan tidak beranjak dari kehidupan kita. Ada duri yang disebabkan karena pilihan bebas kita. Tapi ada duri yang disebabkan karena perjalanan salib. Jalan mana yang saudara ikuti? Duri mana yang saudara dapatkan? Itulah sebabnya seharusnya kita yang memakai mahkota duri itu. Amin. Amin. Harusnya saya dan saudara yang bermahkota duri itu. Tapi dialah yang memakainya bagi saya dan saudara. Haleluya. Kalau Yesus sudah menanggung duri itu, saudaraku, apakah kita masih mau hidup dan membiarkan pikiran kita ini liar seperti binatang liar yang bebas merajalela? Saya berkata tidak. Amin. Saya berkata tidak. Karena kita sudah ada jaminan kemenangan. Amin. Umat Tuhan, kenapa orang masih terikat dengan kebiasaan dosa? Belum mengalami kemenangan. Karena dia bermain-main dan kompromi. Dan belajar hidup jauh. Dan hidup jauh dari Tuhan tidak berarti tidak datang ke gereja. Tapi hidup jauh dari Tuhan tidak membiasakan firman itu. Mungkin membaca, merenungkan firman. Tapi tidak lebih mengizinkan. Dia hanya terbatas pada bagian tertentu. Bagian ini saya terima, tapi bagian ini maaf, saya masih manusia. Itulah yang membuat banyak orang tidak mengalami terobosan. Tapi dia datang dan dia berkata, anakku, aku menanggung semuanya itu bagimu. Datanglah kepadaku. Nah, umat Tuhan hari ini, saya mau berdoa untuk kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita memasuki hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Saudara katakan begini, Tuhan, saya sadar masih ada keinginan daging dalam diri saya. Masih ada perlawanan dalam diri saya. Masih ada pikiran yang tidak berkenan. Tetapi hari ini saya percaya Engkau sudah memahkotai saya dengan kemenangan. Karena Engkau telah menanggung mahkota kekalahan itu. Hari ini saya datang kepadamu Tuhan. Saya lepaskan semuanya bagi Engkau. Mulai hari ini saya menetapkan dan memutuskan. Saya tidak lagi membiarkan diri saya dikuasai oleh dosa dan keinginan daging. Saya mau hidup bagimu ya Tuhan. Dalam nama Yesus.